Shalom, ya senang sekali bisa berjumpa dengan Anda sore ini. Gimana kabarnya? Baik ya, puji Tuhan. Nah saudara, di gedung yang baru ini, mari kita sungguh-sungguh boleh melihat ya bagaimana Tuhan bekerja lewat hidup kita. Ya tentunya tempat ini jauh lebih besar dari tempat kita yang lama. Tempat kita yang lama sekitar 500 orang, ini kapasitasnya 1000, jadi 2 kali lipat. Ya puji Tuhan. Dan Tuhan percayakan kepada kita. Tapi kepercayaan itu tidak boleh berhenti di sebuah kepercayaan. Kepercayaan itu harus ada timbal balik. Betul nggak saudara? Kalau saya mempercayai anak saya karena saya melihat sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab yang dipikul oleh anak saya sehingga saya percaya jauh lebih besar. Saya percaya kalau Tuhan percayakan kepada kita sesuatu yang lebih besar, maka tanggung jawabnya juga semakin besar. Halo amin. Halo amin. Nah untuk itulah kita harus mengerti ini. Makanya beberapa waktu yang lalu sebelum masuk ke gedung ini saya berdoa betul. Tuhan, kalau Tuhan kasih kami kesempatan satu gedung yang lebih besar, apa yang harus kami lakukan? Lalu tiba-tiba di dalam hati saya satu kalimat yang terbersit, House of Miracle. Satu rumah mujizat. Di mana di tempat ini Tuhan ingin melakukan banyak mujizat. Mujizat itu bukan hanya yang sakit sembuh, bukan hanya itu. Ya itu masuk mujizat. Tetapi mujizat itu jauh akan lebih complicated ketika tiap orang yang berdosa ketika masuk di tempat ini, mereka mengambil keputusan untuk diubah hidupnya, mengalami pertobatan. Itu juga mujizat. Amin. Rumah tangga yang hancur ketika mereka berada di gedung ini, mereka dijamah oleh Tuhan. Keegoisan diletakkan di dalam hadirat Tuhan. Lalu hidup mereka berubah. Rumah tangganya dipulihkan oleh Tuhan. Hati yang remuk dipulihkan oleh Tuhan. Sebab dia penghiburan buat hidup kita. Amin. Nah untuk itu sudah ada sebuah tanggung jawab. Makanya Tuhan kasih saya 3 hal. Ya untuk membangunnya. Pertama, bangunlah hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan, disitulah tempat kemerdekaan hidup kita. Katakan amin. Di situ kita bisa mengalami sebuah pemulihan daripada Allah. Hadirat Tuhan itu harus sungguh-sungguh kita ingini. Sepanjang hari ini saya khotbahkan banyak tentang hadirat Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Nah untuk itu biar sungguh-sungguh saudara, hadirat Allah dibangun dalam hidup Anda. Sebab gereja ini akan menjadi gereja biasa. Ya sudah kita berkumpul beribadah tapi tidak tanpa ada sebuah perubahan kalau hadirat Allah tidak bekerja dalam hidup Anda. Kita akan coba kumpulan orang akhirnya ya sudah nggak terjadi apa-apa. Ya hadirat Tuhan itu dinyatakan dalam 3 hal. Ya saya jelaskan tadi 3 hal. Yang pertama dia itu disebut Yehovah Shammah. Yehovah Shammah itu artinya begini. Yehovah Shammah artinya Tuhan Maha Hadir. Saya percaya dimanapun Tuhan hadir. Anda percaya? Halo, Anda percaya? Di rumah Anda Tuhan hadir apa enggak? Halo, di rumah Anda Tuhan hadir? Hadir. Terus di mana? Di mall Tuhan hadir? Hadir. Di sini Tuhan hadir. Maaf ya, di kamar mandi Anda Tuhan hadir enggak? Hadir. Tapi kehadiran Tuhan ya kehadiran Tuhan. Ya yang mungkin tidak terjadi apa-apa. Ya di mall kita tahu Tuhan hadir. Ya di mall ya orang datang, di mall ya nggak terjadi apa-apa. Tapi kita tahu Tuhan hadir, Tuhan ada. Nah tapi ada satu kehadiran yang berbeda. Yang kedua adalah ini. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di antara mereka. Nah kalau 2 orang atau 3 orang berkumpul dalam namaku, pasti Tuhan ngomong soal gereja. Saya percaya di dalam gereja pun seperti ini, Anda beribadah seperti ini, Tuhan hadir. Amin. Nah tapi yang ketiga ini, kehadiran Tuhan bukan sekedar dia hadir. Dia sudah ada di sini. Tetapi yang ketiga itu kehadirannya bukan sekedar dia hadir, tapi dia melawat kita. Nah ini yang kita perlu rindukan. Bagaimana Tuhan itu datang dengan lawatannya. Kalau kita baca, coba baca lagi ya, bentar ya. Di 2 Tawari pasal 5, coba baca 2 Tawari pasal 5 ayat 13. Saya belum masuk firman Tuhan, ini pendahuluan dulu ya. Panjang banget ya pendahuluannya. 2 Tawari 5 ayat 13, perhatikan ini.
Yuk baca ya. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap dan alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu, rumah itu, yakni rumah Tuhan dipenuhi apa? Awan. Jadi ketika para imam itu menyelenggarakan ibadah ya seperti kita ini ibadah. Mereka tuh menyaringkan pujian kepada Tuhan, menaikkan pujian. Dan ketika mereka menaikkan pujian itu, ternyata muncullah sebuah awan. Dikatakan awan, lalu kita baca ya, ayat 14, sehingga imam-imam itu apa? Lalu kita baca sama-sama. Sehingga apa? Sehingga imam-imam itu tidak apa? Tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi apa? Rumah Allah. Jadi waktu itu mereka nyanyi. Mereka serentak memperdengarkan pujiannya bagi Tuhan. Tiba-tiba datanglah awan kemuliaan. Awan kemuliaan itu tidak datang, bukan muncul, tapi Tuhan itu sudah hadir. Tuhan sudah ada di antara kita, katakan amin. Nah yang dimaksud dengan lawatan itu adalah Tuhan menyatakan dirinya. Tuhan menyatakan dirinya untuk melawat Anda. Tuhan ingin menyatakan dirinya untuk memenuhi hidupmu dengan hadiratnya. Makanya dikatakan tadi mereka sampai tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan ibadah. Karena awan kemuliaan itu ada satu benda yang tidak ada pada zaman itu. Apa itu? Kursi. Gak ada. Ya kita aja zaman gereja modern ada kursi dan AC. Pada waktu itu gak ada. Jadi kalau waktu mereka menyelenggarakan ibadah, mereka nyanyi buat Tuhan. Ketika Tuhan melawat mereka, mereka itu tidak tahan berdiri. Mereka berlutut bersujud. Nah disinilah saudara tugas gereja. Untuk apa? Saya percaya hari ini. Yang tadi saya bilang kehadiran yang kedua, 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, Tuhan hadir. Betul? Tuhan ada di sini. Nah sekarang masalahnya adalah Anda mau masuk dalam kehadiran yang lebih dalam lagi yang berupa lawatan Tuhan atau tidak. Kalau Anda rindu bicara soal lawatan Tuhan, maka lawatan Tuhan itu harus bertemu dengan yang namanya kerinduan. Katakan kerinduan. Sebab saudara, waktu mereka nyanyi dengan serempak, kata serempak itu ya, kata serentak waktu saya mulai mempelajari kemarin saya coba baca serentak dalam bahasa aslinya apa. Ternyata bahasa Ibrani adalah simfoni. Simfoni itu pakai bahasa Ibrani. Ya simfoni berarti mereka itu sepakat. Satu nada. Dalam bahasa musik itu satu nada. Tapi itu bicara soal sepakat. Sepakatnya apa? Mereka mencari Tuhan sungguh-sungguh. Mereka mencari Tuhan sungguh-sungguh. Mereka merindukan Tuhan sungguh-sungguh. Nah itu yang akan mengundang yang namanya lawatan Tuhan. Tuhan ada di sini. Tetapi Tuhan belum menyatakan dirinya karena apa? Tidak dirindukan. Kalau Anda datang dengan sebuah kerinduan yang besar kepada Tuhan. Saya percaya saudara, Tuhan itu akan melawat hidupmu. Makanya jangan kaget ya. Di dalam ibadah kita itu. Kadang hujan lokal terjadi loh. Tahu hujan lokal? Hujan lokal itu begini loh. Di gedung yang sama. Ibadahnya, pemimpinnya sama. Tapi kenapa lawatannya berbeda? Ada orang-orang yang dilawat Tuhan. Waktu Anda nyembah nangis-nangis. Mulia. Nangis. Hatinya remuk Tuhan. Kok mulia. Luar biasa. Dilawat Tuhan. Nangis. Sampai ngalami sesuatu perubahan, aku janji ya Tuhan, hari ini aku mau mencintaimu. Aku mau menjauhi dosaku Tuhan, kau mulia. Biar aku membangun kehidupan yang mulia. Aku tidak mau ibadah biasa-biasa, aku mau hidup mulia di hadapanmu. Sampai ngalami janji Tuhan, berjanjian komitmen dia dengan Tuhan seperti itu. Orang itu dilawat Tuhan. Tapi ada orang-orang yang mungkin 3-4 di sebelahnya gak ngerasain apa-apa itu. Mulia. Lampunya Mawar Saron berapa ya? 1, 2, 3, 4 ya.
Nanti habis kebaktian makan di mana ya? Di EBC makanan paling enak apa ya? Tertuduh atau tertawan gitu kan. Makan apa gitu kan di BC ini. Apa yang enak? Gak fokus ke Tuhan, fokus ke makanan. Pendeta ini khotbah apa ya? Kok lama sekali ya? Pendetanya disalahkan, khotbahnya lama. Fokusnya gak ke Tuhan. Anda gak rindu dengan Tuhan. Jangan kaget kalau ternyata hujan lokal terjadi. Satu dilawat, satu ya biasa aja itu. Masalahnya di mana? Di kerinduannya. Makanya Alkitab ngomong saudara. Di dalam di dalam coba buka di Mazmur 100 coba. Mazmur 100. Ayat yang keempat coba baca. Nah, yuk kita baca sama-sama ya. 2, 3. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan apa? Nyanyian syukur ke dalam apa? Pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan apa? Pujilah namanya. Jadi dikatakan begini. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Jadi kata masuklah. Kata masuklah itu berarti sebuah perintah. Partikel lah itu berarti Anda diminta. Masuklah. Ya kalau masukkah itu pertanyaan. Ini masuklah, jadi ada sebuah kesengajaan untuk masuk. Nah bedanya apa? Kenapa orang dilawat Tuhan dan orang kok tidak? Padahal di gedung gereja yang sama. Bedanya adalah di kerinduannya. Mereka mau biasa masuk di ibadah atau masuk dengan sengaja di hadirat Tuhan. Nah ini bedanya. Amin saudara. Makanya itu lawatan. Tuhan itu sudah hadir, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Tuhan sudah ada di sini. Tapi izinkan Tuhan itu menyatakan kehadirannya di hidup Anda berupa lawatan Tuhan. Dan lawatan Tuhan itu harus ketemu dengan namanya kerinduan. Amin. Anda ngerti omongan saya? Halo amin. Kalau kita datang ibadah biasa, ya sudah otomatis, kebanyakan S. Otomatis lah hari Minggu jam 4 sore ada ibadah di GMS. Ini tempat baru pengen tahu ya sudah. Tapi hatimu gak kerindu. Jangan kaget ya kita biasa-biasa aja. Ya kita bisa kerasa tapi permukaan. Tapi beda kalau hatimu rindu. Aku datang di tempat ini aku pengen ketemu Tuhan. Kalau ke tempat Yudea sudah bosan lah. Itu-itu terus wajahnya juga gak berubah itu kan. Saya mau ketemu Tuhan. Ada datang tempat ini hatiku Tuhan rindu denganmu. Waktu Anda berkata mulia berkuasa atas semesta. Semua yang bernafas memuja, meninggikan kau Raja. Suku bangsa dan kan menyembah. Anda nyanyi dengan hatimu pada Tuhan. Disitulah Tuhan akan melawatmu. Amin saudara. Tuhan akan melawatmu. Tuhan akan mengubah hidupmu. Tuhan akan berurusan dengan dirimu secara pribadi. Nah disitulah saya bilang the house of miracle itu di situ. Mujizat terjadi karena apa? Anda dilawat oleh Tuhan. Tiba-tiba hatimu yang keras. Saya percaya di dalam Tuhan tidak ada yang terlalu keras. Di dalam Tuhan itu Tuhan ingin membentuk hidupmu. Siapa bilang hadirat Tuhan tidak bisa mengubah hidup Anda. Hadirat Tuhan itu akan mengubah hidupmu. Disitulah hatimu bukan. Kalau Anda mau jadi keras itu bukan keras di dalam dosa. Tapi keraslah di dalam kebenaran. Justru orang yang keras di dalam kebenaran itu adalah orang yang paling lembut hatinya. Karena apa? Dia mau mengikuti kehendak Tuhan. Katakan amin. Hati kita jadi lembut. Kita mudah dijamah oleh Tuhan. Kita mudah diubahkan oleh Tuhan. Makanya dalam ibadah ini sungguh-sungguh ayo miliki ini kerinduan. Kerinduan yang dalam. Penghalangnya banyak sih. Karena apa? Kita ini punya daya imajinasi. Anda itu punya daya, dan saya ini punya daya imajinasi. Dan daya imajinasi kita itu yang seringkali sama iblis dikacaukan gitu loh. Masih ingat cerita saya. Ada ibu-ibu misalnya dia mau ke gereja, cuci baju.
10 kilo misalnya. Nanti jam berapa? Jam 4 sore mau ibadah. Pagi-pagi sudahlah cuci baju 10 kilo sudah. Waduh dia ke pasar sudah. Sudah. Ya mulai siap-siap sudah siap. Ya selesai jam 12 ya dia jemur. Ya nanti ditinggal tunggu pulang gereja nanti sudah kering. Ya udah siap sudah. Jadi sudah jam 4 ibadah. Ibadah. Tung. Ternyata terdengar di luar petir. Duar. Pikirannya mulai aduh cucianku. Itu pikiran kita. Dan iblis tuh suka curi yang itu loh. Ya akhirnya pertama nyanyi sungguh-sungguh gara-gara petir. Waduh konsentrasinya jadi beda. Ya orang yang mikir aduh cucianku 10 kilo lagi. Nanti kehujanan bau ini gimana nih nyanyi. Pas nyanyinya kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Gara-gara pikirannya cucian kami bawa cucian. Akhirnya gitu nyanyi ya. Iblis tuh suka yang ganggu begitu. Supaya Anda gak konsentrasi. Ya kan? Itu yang diganggu dan itu yang berbahaya. Kita ini kayak kehilangan sesuatu. Gak bisa memuji Tuhan. Itu yang harus kita waspadai. Hati-hati dengan itu. Halo amin saudara. Hati-hati dengan situasi itu sehingga kita ini gampang. Saya dulu sebelum menikah saya itu lagi jatuh cinta sama istri saya sekarang. Ya. Tapi waktu itu dia masih ragu-ragu dengan saya. Karena model saya kayak begini waktu itu kan. Sebenarnya kita sama-sama maunya sih. Saya mau menikah, dia mau muntah lihat saya waktu itu. Jadi dia lagi ragu-ragu, pasti saya sudah proposal. Nanti aja. Waduh saya, ya sudahlah gak apa-apa. Saya ini pemimpin pujian dulu, saya suka nyanyi. Saya pemimpin pujian di gereja KMS dulu di Surabaya. Udah saya nyanyi. Pas nyanyi gitu. Di pintu masuk itu tiba-tiba, itu istri saya sebelum jadi istri ya. Datang ke ibadah dengan cowok lain. Saya lihat langsung, itu pikiranku jadi kacau betul. Saya lupa lagu kedua lagunya apa. Iblis itu suka begitu, ganggu pikiran Anda. Ini pertempuran rohanimu supaya Anda menjaga ini. Dari imajinasimu ditaklukkan di dalam kerinduanmu kepada Tuhan. Amin. Halo amin. Ini bahaya. Jadi saya sampai lagu keduanya apa ya gara-gara itu. Sampai lupa, kacau. Nah iblis itu suka ganggu itu. Nah ini peperangan rohani kita. Ayo kita sama-sama berkata aku ingin memuji Tuhan dengan segenap hatiku. Dengan segenap hidupku. Sungguh-sungguh aku datang dengan kerinduan. Katakan amin. Kerinduanmu itu yang berjumpa dengan lawatan Tuhan. Kenapa? Kita dengan sengaja tadi kita masuk di hadirat Tuhan. Hubungan kita itu tidak boleh gagal. Saya secara pribadi pun saya selalu bilang buat diri saya. Ya kegagalan jangan sampai. Ya jangan sampai. Hubunganku dengan Tuhan itu digagalkan atau diganti dengan apapun juga. Hubungan intimmu dengan Tuhan sudah tidak bisa diganti dengan apapun juga. Termasuk sibuknya pelayanan. Serius. Saya pun mendisiplin buat diri saya. Karena saya ngerti ya. Kekuatan pelayanan itu bukan karena saya pernah sekolah Alkitab. Saya ini sudah sampai S2. Saya ini sudah ambil master teologi saya. Lulus sudah selesai. Tapi itu pun bukan sebuah kebanggaan buat saya. Karena kekuatan saya pelayanan bukan karena pengetahuan. Bukan. Nanti akhirnya saya cuma memberitahukan Anda pengetahuan. Bukan itu. Ya itu penting. Tapi itu bukan yang terpenting. Bagaimana kekuatan pelayanan saya itu ada di atas lututku ini loh. Tiap pagi aku berdoa. Tiap pagi aku dilawat oleh Tuhan. Sehingga itu yang membuat kekuatan pelayanan kita. Jujur ya beberapa minggu yang lalu. Saya ini banyak mendengar tentang banyak hal. Dan bagi saya kayak bukan berita yang menyenangkan. Saya pulang diceritain banyak itu saya sampai bilang stop ya. Gak enak denger kayak begini sudah stop. Udah saya pulang ke rumah. Saya temui istri saya gandeng istri saya. Dia ada apa ini kok jadi romantis gitu kan. Enggak saya enggak mau romantis. Saya pegang tangan istri saya. Janjian ya. Kamu sama aku ya janjian ya. Di GMS Balikpapan tidak boleh ada skandal ya. Kita akan melayani Tuhan seumur hidup kita.
Gak boleh ada skandal. Baik keuangan atau yang lainnya. Janji tolong doain saya. Aku juga doain kamu. Di GMS tidak boleh ada skandal. Apalagi skandal Jabet dan skandal Swallow. Sandal yang lain. Ini loh saya gak pernah serius loh saya ini. Khotbah profetik kok jadi skandal sandal ya. Gak boleh. Istri saya next peluk. Doain saya ya. Saya bilang sama para full time. Ayo ya. Gak boleh ada skandal di GMS. Ayo kita jujur, kita tulus. Kekuatan, ketulusan dan kejujuran hatimu itu bukan karena pengetahuan. Pengetahuan itu oke. Tetapi yang menolong hidupmu setiap waktu adalah bagaimana Anda dilawat oleh Tuhan. Mengalami kekuatan di manusia rohmu. Dan itu yang akan menyanggupkan atau yang mengubah sikap hati kita. Katakan amin. Makanya itu saudara, pertama saya minta nanti saya undang saudara semua. Ayo kita hadir di mana ini di tanggal 13 November nanti hari Kamis nanti. Di tempat ini 7:30. Ya kita akan mentapiskan. Memang ini sudah saya doakan sih dengan para pemimpin. Tapi saya ingin mengajak jemaat untuk mendoakan tempat ini. The House of Miracle ini. Ayo sungguh-sungguh kita minta hadirat Tuhan ada di sini. Tuhan itu bukan tamu. Tuhan itu pemilik. Dia hadir di sini. Bukan dia hadir tapi dia melawat kita. Katakan amin. Dia mengubah hidupmu. Dia mengubah kehidupanmu. Dan itu yang membuat kehidupan jemaat menjadi kuat dalam Tuhan. Kita itu suka untuk tinggal di hadirat Tuhan. Katakan amin. Dan itu yang menjadi kekuatan hidup kita. Makanya saudara, bagaimana langkah kita ini memuji Tuhan? Bagaimana langkah kita menyembah Tuhan? Ada 3 langkah. Waktu Anda memuji Tuhan itu, pikirkan 3 langkah ini. Atau Anda masuk ya, lalu Anda rindu dengan Tuhan, pikirkan 3 langkah ini. Yang pertama adalah tentang siapakah Allah dalam hidup Anda. Siapakah Tuhan itu dalam hidupmu? Siapakah Dia dalam hidup Anda? Yesus itu pribadi yang penting, berharga atau tidak dalam hidup Anda. Kalau Anda menganggap bahwa dia penting, saudara, sungguh-sungguh hari ini Anda diberkati atau belum diberkati, masih dalam proses atau sudah nggak ada apa-apa. Anda harus tetap meletakkan Yesus itu menjadi bagian yang paling utama dalam hidupmu. Amin saudara. Bagaimana kita mengalami yang paling gak enak dalam hidup kita. Yesus itu harus menjadi yang terutama. Makanya bahagia itu sama dengan Yesus ditambah 0. Ya puji Tuhan lah kalau hidup Anda ya Yesus ditambah misalnya ini berkat Tuhan lebih. Ya puji Tuhan. Anda diberkati Tuhan. Amin. Anda mau puji Tuhan aku gajinya lumayan. Puji Tuhan. Oh saya sudah punya rumah, puji Tuhan, gak apa-apa. Tapi kalau rumahnya belum ada, gajimu pas-pasan. Apakah itu membuat kita meninggalkan Yesus? No. Bahagia itu sama dengan Yesus ditambah 0. Kalau ada 0-nya ini, kalau ada sesuatu berkat Tuhan, ya puji Tuhan. Tapi kalau gak ada apa-apa, Yesus tetap harus menjadi bagian yang terpenting buat hidup kita. Itu yang membuatmu bahagia. Amin. Makanya kan ada lagu hanya kau, ya Pak, hanya kau yang ku cinta. Ingat lagu itu? Hanya kau, terus Tuhan Raja ku ingin mengenal. Hanya kau, hanya Tuhan. Thank you kalau aku punya rumah tangga baik. Thank you kalau aku punya pekerjaan yang baik. Thank you kalau aku punya kekayaan yang baik. Thank you. Tapi Yesus harus tetap yang terutama dalam hidupku. Amin. Kalau enggak ada yang baik itu, selama Yesus masih ada di hidupku, aku layak bahagia loh. Amin saudara. Lagunya enggak gini, hanya kau tambah gotio, enggak ada. Atau kue tiaw, enggak ada. Hanya kau titik sudah. Amin saudara. Saya pertama kali ketika jadi hamba Tuhan. Saya menikah dengan istri saya. Kami itu tinggal di rumah yang tipenya 4L. Lu lagi ya. Ketemu terus, kecil rumahnya. Ya,
Dan yang luar biasanya kalau hujan itu di kamar saya itu loh banjir. Di luar nggak banjir, di kamar saya banjir. Itu luar biasa. Jadi kalau saya malam hujan sudah mengeri. Ngeri ini sudah barang-barangnya sudah diangkat semua. Dan besok pagi begitu tangan saya keluar kasur, piok. Air. Ada. Saya hari itu sudah di ujung itu kesabaran ya, di ujung penerimaan hidup saya sebagai hamba Tuhan. Hari itu banjir, sudah saya kuras semua, saya bersihin, saya pel. Udah, lalu saya antar, waktu itu istri saya masih kerja di luar, saya antar dia di situ. Lalu saya balik, lalu saya bersihin lagi, bau got, air got. Kadang-kadang banyak kecoa dan ketonggeng keluar dari lubang itu. Aduh kotor sudah. Udah saya bersihin semua. Lalu saya sengaja berlutut di tempat yang kotor itu. Yang bau itu saya berlutut situ. Ini jangan ditiru ya. Ini doa hamba Tuhan yang sudah desperate gitu. Jangan ditiru. Saya bilang begini, Tuhan mungkin lupa. Ada pendeta namanya Yudi Kusmanto ya. Yang lain temanku kok diberkati, aku kok enggak ya Tuhan. Kenapa ya? Tuhan mungkin lupa ada pendeta namanya Yudi Kusmanto. Tapi Tuhan harus tahu ya. Saya bilang dengan air mata saya, I love you. Aku gak akan pernah mikir sedikit pun untuk mundur satu langkah jadi hamba Tuhan. No. Aku akan mengikutmu seumur hidupku. Aku gak akan meninggalkan panggilanku. Gak apa-apa Tuhan. Hari ini mungkin berkatnya nanti, mungkin gak sekarang. Gak apa-apa. Aku tetap follow you. Aku akan mengikutmu seumur hidupku. Saya nangis. Di kamar saya sendiri saya nangis. Thank you Tuhan. Tahu gak hadirat Allah itu. Yang saya rasakan tiba-tiba saya rasakan hadirat Allah di kamar saya. Itu mengubah sikap hatiku. Makanya Anda dan saya itu perlu hadirat Tuhan untuk apa? Tuhan itu mengubah sikap hati kita. Amin saudara. Tuhan itu jamah hati saya. Saya mengalami sebuah perubahan. Situasi rumah saya tidak berubah. Saya mungkin tetap di dalam kekurangan. Saya tetap berada di dalam situasi yang cukup berat buat hidup saya. Hari itu. Tapi yang berubah itu adalah sikap hatiku. Saya itu bisa lebih tenang. Saya bisa tahu bahwa ada waktunya berkat Tuhan. Tiba-tiba begitu tuh. Saya percaya itu pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Itu namanya hadirat Tuhan yang melawat kita. Nah itu yang saya sebut dengan miracle, itu salah satunya itu. Gimana Tuhan tuh mengubah sikap hati kita. Halo amin. Nah itu akhirnya situasi gak berubah tapi saya lebih tenang. Sampai akhirnya Tuhan pelan-pelan pulihkan hidup saya. Dan saya percaya hari ini saya tetap jaga Tuhan. Perkataan tetap sama, selamanya aku mau mengikut Tuhan. Ya bekas narapidana jadi pendeta itu oke. Jangan jadi bekas pendeta jadi narapidana, ya jangan. Seumur hidupku aku mau melayani Tuhan. Katakan amin saudara. Ini butuh sebuah keputusan. Makanya itu kerinduanmu untuk datang di tempat ini. Itu akan berjumpa dengan lawatan Tuhan. Lawatan Tuhan. Tuhan yang hadir dan mau melawat Anda itu harus ketemu dengan kerinduan. Makanya pertama adalah pikirkan tentang siapakah Allah itu dalam hidup Anda. Siapakah Yesus dalam hidup. Kalau dia yang terpenting. Biarlah hatimu ini dipenuhi dengan kebanggaan. Makanya itu yang kedua. Penuhi hatimu dengan kekaguman akan Tuhan. Ini langkah yang kedua. Langkah pujian pertama memikirkan tentang siapakah Allah dalam hidup kita. Lalu yang kedua memenuhi hati kita itu dengan pujian. Dengan kekaguman maksudnya. Kekaguman dengan Tuhan itu akan menggeser yang namanya luka. Yang namanya kepahitan. Yang namanya ketidakpercayaan. Di hadirat Tuhan Anda perlu membangun ini. Karena iblis itu sangat mudah untuk menaklukkan Anda dengan semua persoalan. Dunia ini penuh dengan godaan. Dunia ini penuh dengan membuat Anda semangatmu patah. Sangat mudah. Makanya itu saudara, biarkan Tuhan itu memunculkan sebuah rasa kagum denganmu. Di hidup ini, melihat Tuhan. Menggantikan semua luka, menggantikan semua kekecewaan dalam hati kita dengan kekaguman akan Tuhan.
Makanya tadi saya bilang, saudara, kata masuklah itu berarti dengan sengaja. Anda gak mungkin masak ya. Lalu Anda berdiri di depan kompor lalu berkata, Tuhan datangkan apimu dari surga. Sampai besok Anda gak masak itu. Anda harus dengan sengaja menjam start. Apa itu menjam start? Menceklekkan, nah itu menceklekkan. Mencetekkan, ada ngerti ya? Menyalakan kompor itu dengan sengaja. Supaya api itu muncul. Berapi-api itu kadang perlu sengaja, katakan amin. Perlu sengaja. Saya harus tahu, saya tahu nih. Hamba Tuhan bukan hanya, saya dengan pengetahuan bukan hanya itu. Rohku harus menyala-nyala. Halo amin. Menyala-nyala itu harus selamanya. Seumur hidup saya harus menyala-nyala dengan Tuhan. Makanya saya harus sengaja. Pagi bangun sampai hari ini. Sampai tadi pagi pun saya tetap bangun. Capek mempersiapkan ini semua. Ya puji Tuhan ada yang lebih capek dari saya. Mempersiapkan ini semua. Saya ngikuti sampai malam. Pulang itu capek. Tadi malam juga saya lupa sampai jam berapa di sini. Sampai terakhir AUG selesai saya baru pulang. Ya. Capek besok, hari ini khotbah 5 kali. Capek, tapi tadi pagi, 3:30, saya bangun. Saya cuci muka. Capek ya. Tapi saya cuci muka. Saya olahraga sedikit sebentar supaya gak ngantuk. Saya ambil gitar saya nyanyi. Saya nyanyi lagu, lagi seneng lagu ini loh. Yang tadi pagi saya share lagu ini. Tuhan Yesus, ku rindu padamu, setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Saya lagi suka lagu ini. Ini lagu Eagle Kids kita. Lagu anak-anak. Tapi saya senang banget, kata-katanya sederhana, simple. Tapi ingatkan, sejauh apapun, sebesar apapun, bahkan secara sekolah teologi, setinggi apapun yang pernah kamu capai. Belajar satu ini. Mendekat kepada Tuhan itu bagian yang paling penting dalam hidupmu. Karena itulah kekuatan pelayananmu. Katakan amin. Itu yang menjadi. Makanya saya nyanyi lagu itu saya tetap nangis. Berkata Tuhan, thank you. Jagai hatiku ya Tuhan. Untuk jadi sombong. Untuk jadi serakah. Untuk jadi kepingin yang aneh-aneh. Oh sangat gampang, percayalah. Kayak saya di sini gembala, seorang gembala begini. Untuk berbuat salah itu sangat mudah. Tapi Tuhan jagai hatiku tetap murni. Tetap tulus. Gak mata duitan. Tetap mengasihi Tuhan. Oh itu gak gampang, makanya saya perlu hadirat Tuhan. Apalagi kita semua, Anda dan saya, katakan amin. Anda dan saya ini adalah orang-orang yang perlu hadirat Tuhan. Secara struktur kita bisa beda loh. Karena kita panggilannya beda, saya gembala, Anda jemaat. Tetapi di hadapan Tuhan kita tuh punya panggilan yang sama. Apa? Semua harus ada di hadirat Tuhan. Gak ada kecuali. Nanti masuk surga, pendeta. Gak ada jalur khusus. Kalau pendeta gak pernah berdoa ya masuk neraka juga. Ya kan, gak pernah berdoa, akhirnya jatuh dalam dosa. Gak ada kekuatan, no. Itu yang harus menjadi dipegang Anda dan saya. Kita ini sama-sama belajar, katakan amin. Kita bertumbuh bersama-sama, makanya saya bilang tadi. Ayo biar lawatan Tuhan itu ketemu dengan kerinduanmu. Kerinduan kita, hati kita nih diubah. Hati kita mengalami perubahan. Amin saudara. Kekaguman akan Tuhan. Amin. Lalu yang ketiga, ekspresi. Ekspresi juga penting. Ekspresi itu penting. Pujian, apakah Tuhan tidak tahu saya memuji Tuhan? Tahu. Tapi Tuhan itu lebih menghargai sebuah ekspresi jujur. Ekspresi jujur. Makanya Alkitab berkata apa? Cari maka kamu akan apa? Mendapat. Ketuk maka kamu akan apa? Dibukakan. Kalau minta kamu akan diberi. Saya mau tanya, ketika Anda punya persoalan Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu. Tapi Tuhan bilang minta. Minta. Ekspresi itu penting. Kalau saya melihat Pak, misalnya Pak Sadrak misalnya.
Misalnya Pak Sadrak, jago main basket nih, wah bisa 3 point, wah, saya kagum dengan dia. Tapi saya nggak ngomong apa-apa. Tak liatin aja Pak Sadrak. Lalu besoknya saya ketemu Pak Sadrak. Kemarin saya memuji Bapak loh. Kapan Pak Sudi bisa? Ya kemarin. Loh kapan Pak? Ya puji dalam hati. Ya gak bisa. Pujian itu harus dinyatakan, betul gak? Halo? Pujian itu harus dinyatakan. Sekalipun Tuhan tahu, tapi Tuhan itu lebih tertarik kepada ekspresi jujur. Ekspresi, makanya pujian penyembahan itu harus dibarengi dengan sebuah ekspresi jujur. Daud ketika tabut perjanjian Tuhan pulang ke kota Daud, dia bersorak-sorai. Karena Daud tahu kekuatan atau kemenangan bangsanya bukan karena pasukan yang kuat, bukan. Tapi kemenangan bangsanya karena Tuhan hadir di bangsanya. Itu yang membuat bangsanya mengalami kemenangan. Makanya begitu tabut perjanjian pulang ke kota Daud. Daudnya menari-nari bersukacita. Dia masih pakai efod. Artinya dia masih menjadi raja. Sungguhan orang tahu dia raja. Dia bersorak-sorai, dia nari-nari, dia mengekspresikan sukacitanya itu. Dengan sebuah lompatan dan kegirangan yang begitu luar biasa. Dan Tuhan tahu. Artinya semua Daud dan Tuhan tahu orang ini melakukannya bukan karena pura-pura. Daud tidak melakukan dengan pura-pura. Daud itu melakukannya dengan hati yang mengasihi Tuhan. Bersyukur Tuhan, terima kasih. Tahun perjanjian Tuhan sudah pulang ke kota Daud. Maka disinilah aku akan mengalami kemenangan. Maka disinilah bangsaku akan diberkati, keluargaku akan diberkati. Dia bersuka cita. Sementara Daud melompat-lompat. Mikal, istrinya, melihat dia dan mulai menghina Daud. Apa itu raja kok mempermalukan dirinya kayak begitu. Gak punya etika. Apa gitu. Yang tersinggung bukan Daud. Yang tersinggung itu Tuhan. Akhirnya Mikal apa? Mandul seumur hidupnya. Mandul itu salah satu bentuk hukuman Tuhan. Waktu itu ya. Konteksnya waktu itu. Mandul seumur hidupnya. Karena apa? Dia menghina orang yang memuji Tuhan. Makanya saya mau bilang kalau ada orang puji-pujian. Anda berekspresi. Jangan satupun yang menghakimi. Selama dia tidak bikin onar aja. Lompat-lompat lalu jendul-jendul temannya. Itu disuruh keluar dari gereja. Bikin onar. Enggak gitu. Kalau kita cuman melompat-lompat. Tepuk tangan, angkat tangan. It's okay. Itu adalah sebuah ekspresi pujian penyembahan. Dan Tuhan suka ketika Anda lakukan bukan show. Ya, ada orang-orang yang dulu, dia nyanyi sukacita gitu. Tapi begitu punya pacar, di sebelah calon mertuanya dia. Kenapa? Takut dicap biayaan gitu kan. Takutnya ekspresi. Makanya ekspresi jujur kita tuh suka. Tuhan tuh suka. Pada waktu kan Anda mengangkat tangan. Itu tanda apa sih? Mengangkat tangan itu tanda rindu, kangen gitu loh. Saya dulu waktu kecil tinggal di sebuah lorong kampung kecil. Saya selalu tunggu papa saya pulang. Jam 7 itu papa saya pulang dari kantor. Saya lihat papa saya sudah masuk ke gang. Dari jauh saya lari ke papa saya angkat tangan saya. Tanda kangen. Papa saya selalu jadi jongkok lalu angkat saya. Waktu kecil angkat saya lalu taruh di pundaknya gitu. Saya seneng banget. Kangen, angkat tangan. Kalau saya lari begini mungkin saya akan gelundung sendiri sudah. Gak seimbang, tapi saya kangen. Otomatis, Tuhan kangen, Papa kangen, rindu. Amin saudara. Arti angkat tanganmu itu apa? Yang kedua, menyerah. Menyerah, angkat tangan. Ya. Kalau Anda angkat tangan, segini, dor. Kiuk, gitu kan. Menyerah, ya aku menyerah. Tuhan aku menyerah. Waktu Anda berkata kepada Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Ada angkat tanganmu. Ini ekspresi. Apa? Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Ada angkat tangan, Tuhan kangen. I love you Lord. Amin saudara. Halo amin. Itu ekspresi. Apa yang kedua? Mungkin apa ekspresi yang kedua misalnya apa? Tepuk tangan. Tepuk tangan itu ekspresi.
Tepuk tangan itu juga bentuk pujian. Kalau Anda melihat sebuah pertandingan bagus gitu dari jarak jauh Anda teriak-teriak mungkin gak dengar. Tepuk tangan aja, wih hebat ya tepuk tangan. Itu tanda pujian. Tepuk tangan itu tanda pujian, kagum. Anda juga lakukan itu kepada Tuhan. Tepuk tangan, bukan sembarangan, bukan ikut-ikutan. Apalagi Anda memprovokator di gereja tepuk tangan. Bukan begitu. Loh ada loh provokator tepuk tangan itu dan jemaat latah semua. Ya saya pernah dapati orang 3 anak muda kecil-kecil masih bocil-bocil gitu. Ya kalau pendetanya lagi ngomongin semangat. Itu janjian 1, 2, 3. Iya itu satu gereja tepuk tangan semua gara-gara itu. Ada yang gitu? Ada yang suka provokator? Mereka bertiga ketawa-ketawa lucu-lucu gitu. Saya agak curiga. Kok tepuk tangan dari pojok terus ya? Akhirnya saya deketi. Saya duduk sebelahnya, mereka mau tepuk tangan tak pegang pundaknya. Oh Iko Yudi maaf aku. Kalian serius ya. Tepuk tangan itu bagian pujian. Gak bisa otomatis kayak nempui burung merpati, burung dara itu. Gitu. Enggak. Saudara sedang bertepuk tangan memuji itu Tuhan. Ekspresi yang ketiga apa? Melompat. Ya melompat. Ya kalau saya sarankan di sini jangan bareng-bareng gini ya. Jangan ya. Ya ini Anda masih sedikit kalau Anda ribuan nanti Anda bisa turun sampai ke lantai P1 nanti. Iya gitu kan. Saya itu ngeri ya. Kemarin saya duduk di sana lari aja goyang aja. Jadi sudah diberitahu kalau Anda melompat tuh satu-satu gini. Iya. Apa namanya? Lagu apa ini? Apa namanya? Sudah. Gitu. Enggak apa-apa. Tuhan dari lagu tadi apa? Gitu kan. Gitu kan. Saya gak hafal. Saya ini bahasa Inggris cuma bisa I love you dok itu. I love you dan no smoking gitu. It's okay. Ini sukacita. Waktu Petrus menyembuhkan orang lumpuh itu. Ya lumpuh itu. Dia berkata kepada Allah, emas perak aku gak punya. Tapi yang kupunya di dalam nama Yesus bangkit dan berjalanlah. Lalu kata bahasa Asia melompat itu bahasa kasih aglalileo. Dia melompat. Lalu sambil dikatakan dia melompat mengikuti Petrus. Dia mengikuti dan sambil memuji Tuhan. Kata Alkitab. Orang ini melompat sambil memuji Tuhan. Itu ekspresi sukacita. Halo amin. Itu ekspresi kita, sukacita. Apa berlutut? Tadi kita baca. Awan kemuliaan itu datang. Menjamah imam yang mengadakan ibadah. Mereka tidak tahan berdiri. Mereka berlutut. Nyembah. Saudara itu ekspresi kita. Dan saya ingatkan ya, kalau ada yang seperti itu, kalau dia lakukan dengan sungguh-sungguh, tidak boleh ada yang menghakimi. Kalau Anda menghakimi Anda seperti Mikal nantinya, yang tersinggung itu Tuhan. Makanya satu yang harus kita jaga, lakukan dengan sungguh-sungguh. Katakan amin. Nah dari kerinduan itulah, itu bagian kita, rindu dengan Tuhan. Bagianku adalah masuk di hadirat Tuhan. Bagianku adalah dengan sengaja aku merindukan Tuhan. Nanti bagian Tuhan datanglah lawatan itu. Lawatan itu harus ketemu dengan kerinduan. Katakan lawatan harus ketemu dengan kerinduan. 2, 3. Lawatan. Kerinduanmu itu yang menentukan. Makanya jangan sampai terjadi hujan lokal di gereja ini. Semua dilawat Tuhan. Karena apa? Semua memiliki kerinduan yang sama. Aku mau ketemu Tuhan. Oh aku mau menyembah Tuhan. Aku dengan sengaja menata hidupku, menguasai daya imajinasi dan pikiranku untuk aku ketemu dengan Tuhan. Saya percaya kalau semua punya mentalitas yang sama. Tuhan bukan hanya hadir, tapi Tuhan melawat hidupmu. Sehingga kehadiran 2-3 orang ibadah. Kita tahu Tuhan hadir, tapi Tuhan menunjukkan kehadirannya dengan cara apa? Dia melawatmu. Hatimu diubah oleh Tuhan. Anda mau mengalami perubahan? Ayo kita buat sama-sama yang sepakat ya. Rumah ini, rumah baru kita ini akan menjadi the house of miracle. Rumah mujizat karena apa? Tiap orang datang dengan kerinduan. Saya percaya Tuhan akan melawat hidup Anda. Halo amin? Halo amin? Mau? Amin, mau? Halo amin? Beri tepuk tangan dulu buat Allah yang besar. Ayo kita makin berdiri sama-sama.